Assalamualaikum Sobat Football United. Gue ingin ngobrol ringan kali ini terkait dengan performa Manchester United di awal 2024 yang menurut gue sejauh ini bagus ya. Bagaimana Manchester United yang ingin gue bahas adalah hasil di bulan Januari, karena kemenangan menghadapi Wolves dan juga West Ham itu hitungannya di Februari, tapi bisa juga dimasukkan di sana. Di bulan Januari Manchester United menang menghadapi Wigan, lalu seri menghadapi Tottenham, menang menghadapi Newport, menang menghadapi Wolves, dan menang menghadapi West Ham. Sejauh ini so far so good. Ini bahkan bagus ya jika dibandingkan dengan Manchester United yang bertanding di musim ini. Kenapa demikian? Karena Manchester United ketika mereka memulai musim ini, yes, mereka memang berhasil menang menghadapi Wolverhampton, tapi di pertandingan kedua mereka langsung kalah menghadapi Tottenham Hotspur. Mereka menang menghadapi Nottingham Forest 3-2, tapi dengan tertinggal 2-0 duluan. Lalu mereka mengalami 3 kekalahan beruntun menghadapi Arsenal, Brighton, dan juga Bayern Munchen. Tapi sekali lagi gue ulangi, di awal 2024 ini Manchester United belum tersentuh kekalahan. Bahkan ada satu faktor yang juga positif, yaitu adalah bagaimana Manchester United berhasil mencetak gol di semua pertandingan di tahun 2024. Dan ini tentu saja kalau gue bandingkan dengan di awal musim ini, ya Manchester United gagal mencetak gol di Tottenham Hotspur Stadium ketika kalah 2-0 menghadapi Spurs. Faktor apa menurut gua yang bisa membuat Manchester United kok berbeda situasinya dengan awal musim? Nomor 1, faktor terbesarnya adalah ketersediaan pemain. Di sini bukan hanya pemain yang bisa dimainkan, tapi juga situasi fisik dari pemain. Gua menilai ada yang berbeda. Ketika di awal musim, gue menilai pemain ini tersedia ya, nama-nama seperti mungkin Casemiro maupun Lisandro Martinez, juga Luke Shaw dan pemain-pemain lain. Tapi gue menilai kemampuan fisiknya dari sisi pergerakan, dari sisi permainan di atas lapangan tidak sedinamis di tahun 2024 ini. Ada 2 alasan menurut gue yang bisa jadi ya. Nomor 1 adalah mungkin kelelahan. Dan ini sering disinggung. Kenapa? Padatnya jadwal preseason di US kemarin, di Amerika. Bagaimana Christian Eriksen di salah satu wawancara juga mengatakan demikian. Ya, Manchester United ini menempuh, atau pemain-pemainnya ini menempuh jarak traveling yang sangat jauh, sangat banyak bahkan. Dan ini tentu saja mempengaruhi situasi kondisi fisik di awal musim. Nomor 2, yaitu adalah beberapa pemain tampil tidak 100% fit. Situasinya tidak siap. Contoh, Lisandro Martinez yang tampil ternyata dengan painkiller. Lalu kabarnya seorang Casemiro pun juga demikian, sehingga lambat laun situasi fisik mereka menurun dan mereka harus absen. Yes, gue tahu Lisandro Martinez baru saja diumumkan kalau dia juga akan cedera. Cederanya harus membuat dia absen cukup lama ya, setidaknya 8 pekan. Tapi balik lagi, menurut gue ini salah satu faktor terbesar. Ya, Licha Martinez absen, The Butcher absen, tapi ya Manchester United punya Casemiro yang sudah kembali, lalu juga Rasmus Højlund juga. Lisandro Martinez, Luke Shaw dan Casemiro, agak belibet. Dan Rasmus Højlund juga menurut gue ini, khususnya lini depan Manchester United, ini juga memberikan perbedaan penampilan. Bagaimana Erik ten Hag nampaknya menemukan formula baru nih di lini depan Manchester United, di mana sekarang lebih banyak distribusi bola kepada Rasmus Højlund, dan itu tidak cukup ya, distribusi bola dan Rasmus Højlund pun juga mampu memanfaatkan. Ini penting karena ketika distribusi saja banyak tapi Rasmus Højlund tidak bisa memanfaatkan, ya situasi juga tidak akan maksimal, dan ini terjadi dengan bersamaan. Lalu ada faktor lain, bagaimana Garnacho ini juga tampil bagus di kanan. Lalu ada lagi, Marcus Rashford yang kepercayaan dirinya perlahan kembali lagi. Itu saja, no. Kobbie Mainoo, pemain ini semakin lama semakin matang, walaupun usianya masih muda ya, 18 tahun, tapi bagaimana
ya di sisi di atas lapangan dia juga bisa memberikan kontribusi yang bagus. Cukup? No. Ada pemain backup yang ketika diturunkan juga memberikan ya kualitas yang oke di atas lapangan. Scott McTominay, di mana menurut gua secara ringan amatiran, memang Scott McTominay ini tipikal pemain rotasi. Dia bukan untuk diandalkan, tapi dia lebih untuk ya pemain spesialis pengganti, katakanlah demikian ya, ataupun pemain spesialis digantikan, bukan untuk digantungkan kemampuannya ya betul-betul mungkin bahkan sampai 90 menit. Bukan demikian, dan ini yang terjadi di atas lapangan saat ini. Manchester United dengan Scott McTominay ada peran yang pas. Ada pemain-pemain lain yang masih belum ditampilkan secara maksimal di paruh kedua musim ini, sebut saja Christian Eriksen ya, menurut gua yang bisa jadi juga dia akan memberikan kontribusi yang bagus. Tapi hal-hal faktor-faktor poin-poin tadi yang gua sebutkan itulah yang membuat Manchester United berbeda. Dan hal ini sebenarnya sudah pernah disebutkan oleh Erik ten Hag, terutama di akhir tahun kemarin, di mana dia secara blak-blakan gamblang mengatakan kalau memang penurunan ini terjadi karena cedera, banyaknya pemain yang cedera, lalu juga banyaknya pemain yang absen ini mengganggu rutinitas dari Manchester United di atas lapangan. Bahkan mereka harus dalam tanda kutip kreatif dengan menempatkan beberapa pemain di bukan posisi terbaiknya. Di posisi bek kiri banyak pemain yang sudah dicoba, bahkan pemain gelandang pun juga demikian. Di situasi gelandang pun juga demikian, banyak sekali coba-coba, tidak ada, atau Erik ten Hag kesulitan untuk membangun rutinitas dengan skuad yang sama, pemain yang sama untuk jangka waktu tertentu, sehingga adaptasi secara kolektif ini bisa terjadi secara sempurna, secara bagus paling tidak. Ini belum bisa dilakukan. Dan ini kan punya pengaruh yang banyak bagi pemain yang baru bergabung ke Manchester United. Bukan hanya yang bergabung musim ini sebenarnya, tapi juga dari musim lalu. Lalu juga bagaimana situasi, ada gangguan juga kan dengan Jadon Sancho contohnya, lalu juga dengan status hukumnya Anthony di paruh awal kemarin, yang menurut gue pasti ada pengaruhnya juga di harmonisasi ya situasi atmosfer dari dressing room Manchester United. Dan memasuki paruh kedua nampaknya situasi ini juga lebih positif. Ineos juga demikian, yang sudah jelas ya, hanya tinggal disahkan saja, dan menurut gue hanya tinggal menunggu waktu bagaimana situasi staff manajemen dari Manchester United juga semakin lama semakin jelas, siapa-siapa saja yang cabut, siapa-siapa saja yang mungkin diberhentikan oleh Ineos, siapa-siapa saja yang direkrut masuk, bahkan CEO juga sudah ada. Hal-hal demikian menurut gue memberikan pastinya pengaruh ya, yang sekarang kita bisa lihat lebih ke arah yang positif bagi Manchester United. Nah, sekarang menurut gue apa yang harus dilakukan oleh skuad Manchester United adalah konsistensi. Mereka sudah kembali ya, banyak yang kembali, walaupun ya gue tahu ada yang absen. Erik ten Hag sudah bisa lebih enak meramu strategi, itu sudah diperlihatkan paling tidak di 2 pertandingan terakhir, menghadapi West Ham dan juga menghadapi Wolves. Tapi ada juga hal yang harus diperhatikan ketika menghadapi Tottenham Hotspur, ketika menghadapi Wolves, bahkan ketika menghadapi Newport. Manchester United masih belum bisa tampil secara konsisten yang menyeluruh menurut gue. Dan ini penting. Premier League ini kompetisi yang ketat, kompetisi yang sulit, harus fokus 100 menit bahkan, bukan cuma 90 menit ya, karena kadang injury time-nya juga banyak. Ini yang harus dilakukan oleh skuad Manchester United yang bermain di atas lapangan. Harus bisa konsisten, harus bisa fokus, konsentrasi. Karena dari sisi manajer ya, ketika manajer instruksikan sebuah taktik ataupun strategi untuk diimplementasikan di atas lapangan, ya manajer juga sekali lagi mereka ini bukan seperti kayak orang yang bermain game dengan memegang joystick di depan layar monitor. Sering gue tekankan, bukan demikian. Mereka juga akan memberikan kebebasan kepada para pemain untuk bisa mengimplementasikan taktik tersebut di atas lapangan. Dan dari musim lalu ya, bagaimana konsentrasi, fokus yang belum bisa secara penuh dilakukan di atas lapangan, ini kan masalah bagi Manchester United. Dan menurut gue hal ini yang harus diperbaiki di paruh kedua musim ini, karena sama seperti musim lalu, Manchester United ini sering terhukum karena momentum-momentum sempit yang mereka dapatkan di atas lapangan, lalu mereka melakukan kesalahan di sana. Sering sekali terhukum. Bola mati, tidak konsentrasi, kesalahan, ini terlalu sering.
terutama di paruh pertama musim kemarin. Dan ini yang harus diperbaiki. Di paruh pertama musim kemarin, menurut gue secara ringan amatiran, Manchester United itu bukannya 100% tampil buruk, enggak. Manchester United tetap bisa tampil bagus, ada beberapa pertandingan ya, bahkan pertandingan penting pun mereka juga bisa tampil bagus. Hanya saja di pertandingan-pertandingan yang banyak itu Manchester United tidak bisa secara konsisten tampil fokus. Ditambah lagi memang ya ada kekurangan-kekurangan yang tadi gue sampaikan. Ini yang menurut gue yang harus diperbaiki di paruh kedua. Yes, pemain sudah kembali. Yes, Erik ten Hag bisa menemukan rutinitas dalam tanda kutip untuk taktik strategi yang diimplementasikan di atas lapangan. Tapi para pemain juga menurut gue harus naik tingkat konsentrasi ya, fokusnya, sehingga konsistensi dari penampilan yang bagus itu menurut gue harus bisa ditampilkan. Dan ini penting karena tanpa konsistensi yang positif Manchester United sulit untuk bisa mendapatkan hasil-hasil yang bagus. Dan ini yang gue harapkan, Manchester United bisa justru konsisten bermain bagus, karena dengan bermain bagus ya maka peluang untuk mendapatkan hasil bagus dan juga poin-poin itu lebih besar didapatkan di paruh kedua musim ini. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.